Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran PIPAS, Proyek IPA Sosial Konsentrasi Fisika akan membahas tentang bab energi. Oke, sebelum kita membahas bab energi, kita ada satu permasalahan yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Seperti ini pertanyaannya. Pernahkah kamu melihat tanah dan tanaman cenderung kering ketika musim kemarau? Musim kemarau artinya hujan hampir tidak ada atau sangat sedikit jumlahnya. Siapa sih yang paling dirugikan? Nah, ternyata yang paling dirugikan adalah petani. Kenapa? Menurut sejumlah petani di Desa Bojong Tipar, ketika musim kemarau, debit air di saluran irigasi terus menyusut. Kalau terus menyusut, sawah yang mengandalkan air dari sarana irigasi tidak bisa melakukan penanaman. Karena kita tahu tanaman butuh air ya untuk melakukan fotosintesis. Nah, oleh karena itu, petani Desa Bojong Tipar memiliki ide kreatif untuk membuat kincir air putar saat musim kemarau terjadi. Mereka membuat itu secara gotong royong, secara swadaya, ditempatkan di Sungai Cikaso. Lalu kincir air ini menjadi solusi permasalahan para petani. Kita bahas konsep kincir air itu seperti apa sih? Fungsinya apa? Lalu bagaimana cara kerjanya? Nah, ini kincir air yang dibuat oleh para petani. Kincir air ini adalah sebuah alat berbentuk lingkaran yang dibangun di sungai. Alat ini berputar pada sumbunya karena adanya dorongan aliran air sungai yang cukup deras. Jadi sungainya harus memiliki arus ya untuk memutarkan si kincir ini. Lalu kincir air ini mengubah energi air menjadi energi mekanik berupa torsi pada poros kincir. Apa sih torsi? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Lalu fungsinya itu untuk membantu proses irigasi dan pembangkit tenaga listrik. Cara kerjanya, jadi air yang ada di sungai ini diambil oleh potongan bambu yang menempel di kincir. Nah, di sini bisa dilihat ada potongan bambu yang menempel di tepi kincir. Itu diambil air sungainya, lalu potongan bambu itu terus berputar. Nah, terus berputar akibat dari si arus si sungai ini. Nah, menumpahkan air, jadi air yang sudah tadi diambil oleh potongan bambu itu akan berputar sampai ke posisi yang berada di paling atas. Nah, ketika berada di paling atas ini, air tersebut akan ditumpahkan ke saluran-saluran yang mengarah ke sawah. Ini salurannya. Nah, kincir air di Desa Bojong Tipar ini berfungsi untuk memindahkan air dari Sungai Cikaso menuju ke sawah mereka. Nah, mereka membuat kincir air ini berdiameter karena dia lingkaran, jadi diameter itu dari ujung atas ke ujung bawah itu sekitar 5 meter. Lalu diberi tabung bambu di sampingnya untuk menampung airnya. Nah, di kincir air ini tergantung dari banyaknya air yang mengalir pada sungai di Cikaso ini. Nah, banyaknya air yang mengalir itu dinamakan debit. Bagaimana untuk mencari debit air ini? Debit air ini cara mencarinya adalah volume air yang mengalir pada satu titik dibagikan waktu. Nah, menurut data, jadi debit air di Sungai Cikaso pada saat musim kemarau itu berada pada kisaran 12 meter kubik per second sampai 14,5 meter kubik per second. Artinya volume air yang mengalir di Sungai Cikaso ini adalah 12 meter kubik untuk setiap detik.
atau sampai 14,5 meter kubik volumenya untuk setiap detik. Oke, nah si aliran sungai tadi itu mendorong si kincir untuk berputar. Nah, ini kita sebut dengan gaya dorong air atau simbolnya F, force. Nah, kincir karena berbentuk lingkaran, dia memiliki poros. Porosnya ada di tengah. Gaya dorong dan poros kincir itu sudutnya 90 derajat atau tegak lurus. Mereka saling tegak lurus. Nah, gaya yang diakibatkan oleh gaya dorong air yang tegak lurus dengan poros kincir. Gaya dorong pada kincir yang tegak lurus dengan poros kincir itu menyebabkan kincirnya berputar. Nah, gaya ini yang disebut dengan torsi. Kalau dia tidak 90 derajat, dia tidak bisa berputar. Kalau dia searah membentuk 0 derajat atau 180 derajat, dia tidak akan berputar. Dia harus 90 derajat. Nah, torsi ini cara mencarinya gimana? Cara mencarinya adalah gaya tadi, gaya dorong air tadi kita kalikan dengan jarak dari si gaya itu ke poros kincirnya, atau kita sebut dengan simbolnya L. Jadi jarak dari gaya dorong air ke poros kincirnya itu yang disebut dengan torsi. Kalau misalnya kincirnya berdiameter 5 meter, berarti jarak dari gaya ke poros kincirnya berarti jari-jarinya bagi 2, berarti 5 bagi 2 berarti 2,5. Seperti itu. Oke, di sini ada soal, jika gaya dorong air sungai 50 Newton dan jarak ujung kincir ke poros 2,5 meter, torsi yang dihasilkan adalah, oke, kita coba kerjakan. Di sini diketahui gayanya F-nya itu 50 Newton. Lalu jarak ujung kincir ke poros berarti L itu 2,5 meter. Oh, berarti berapa torsi yang dihasilkan? Berapa gaya putar yang dihasilkannya? Berarti torsi sama dengan F dikalikan L. Berarti F-nya 50 Newton dikalikan 2,5 meter. Jadi ini hasilnya adalah 125 Newton meter. Jadi torsi yang dihasilkan untuk gaya dorong air sungai 50 Newton dan jarak gaya ke porosnya 2,5 meter itu torsinya 125 Newton meter. Kita lanjut ya. Nah, gaya dorong pada kincir itu menyalurkan energi. Tadi kan energi air disalurkan sehingga mengubah menjadi energi mekanik. Nah, ketika suatu benda menyalurkan energi, berarti artinya dia melakukan usaha. Nah, bagaimana cara mencari usahanya, usaha si air ini? Itu cara mencarinya adalah gaya dikalikan dengan perpindahan. Atau kalau disimbolkan usaha adalah W, gaya F, perpindahan adalah S. Nah, perpindahan itu dari mana? Kan airnya dari bawah sini, lalu diputar kan sampai ke titik tertinggi di atas. Berarti perpindahan ini dari titik sini, dari titik bawah sini. Nah, ininya perpindahannya dari sini sampai ke atas sini. Nah, berarti perpindahannya sejauh ini. Nah, ini perpindahannya atau kita bilang dengan S-nya. Gayanya yang mana? Gayanya yang ini. Ini gaya dorong ini, F-nya. Tinggal dikalikan saja.
Nah, tadi gaya dorong pada kincir, lakukan usaha. Nah, durasi usaha atau seberapa lama usaha, itu yang disebut dengan daya. Daya itu usaha dibagi waktu. Semakin lama usaha yang dikerjakan berarti semakin besar dayanya. Oke, coba kita selesaikan masalah ini. Kelompok tani desa Margasari memutuskan membuat kincir air untuk mengairi sawah mereka. Jari-jari kincir 2 meter dengan gaya dorong dari sungai 60 Newton. Energi yang tersalurkan dari gaya dorong air terhadap kincir adalah, oke, berarti dia yang diketahui itu gayanya dulu ya, berarti F-nya 60 Newton. Lalu R-nya ini jari-jarinya 2 meter. Nah, ini kan baru jari-jari, berarti artinya hanya dari sini ke sini. Nah, sedangkan usaha itu kan tadi dari titik sini airnya berpindah sampai ke titik sini. Berarti perpindahannya diameternya. Nah, ini S-nya. Berarti kalau jari-jarinya 2, berarti perpindahannya tinggal dikali 2 dikali 2. Berarti 4 meter. Kan 2 kalinya jari-jari kan? Berarti mau cari berapa energinya? Energi sama usaha itu sama ya. W sama dengan F kali S. F-nya 60 Newton, S-nya jaraknya 4 meter. Jadi jawabannya 240 Newton meter. Nah, Newton meter itu bisa diganti kesepakatan untuk satuan usaha diganti dengan joule. Sesuai dengan nama penemunya ya, James Prescott Joule. Seperti ini cara mengerjakannya. Semoga mengerti ya. Lalu soal selanjutnya, nah di sini ada kincir lagi, kincir yang tadi itu. Misalkan gaya dorong diberikan volume air tertentu yang bergerak, gaya F memutar kincir. Oke, di sini ada gaya F. Nah, di sini ada gaya F nih. Ini aliran arusnya ke sana, berarti F-nya memutar kincir, lalu hingga air terangkat sejauh 5 meter. Oke, air yang tadinya di bawah diputar, terangkat sampai sejauh ke sini. Dari bawah ke atas 5 meter. Maka usaha yang dikerjakan oleh gaya F adalah sebagai berikut. Oke, berarti tinggal usaha W sama dengan F dikalikan S. Berarti F-nya kan dia cuma bilang F-nya F. Ya sudah, masukkan saja F. S-nya 5 meter. Berarti jawabannya adalah F5 atau kalau kita lebih bagusnya 5F Joule. 5F Joule. Nah, ini jawabannya. Oke, sampai segini dulu materinya. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga kalian paham dengan materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.